selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di chatroom pada sore hari ini. Dan hari ini kami akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu adalah terkait dengan sustainable fashion. Nah, fashion industry adalah salah satu industri terbesar di dunia. Namun, sangat mengejutkan, industri ini juga salah satu yang paling berpolusi. Dan menggerakkan industri ini dengan metode yang berkelanjutan sangat penting untuk diterapkan. Mengapa begitu penting? Karena fashion juga memiliki jejak perubahan iklim yang sangat besar. Dan jika kita ingin mengatasi ancaman dari perubahan iklim, industri fashion perlu segera mengatasi praktik-praktiknya yang tidak berkelanjutan. Nah, jika kita tidak segera mengatasi dampak negatif dari industri fashion ini, kita tidak akan memiliki masa depan yang sehat, hijau, dan juga aman. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah mengundang Mbak Mariam Tania, Regional Marketing and Branding Manager Lenzing Group, untuk bergabung bersama kami pada sore hari ini dan membahas bersama sustainable fashion untuk masa depan yang lebih hijau. Mari kita undang bersama Lenzing Group, Mbak Mariam Tania. Iya. Kami hari ini cantik sekali. Halo, selamat sore, Mbak Maria. Halo, Bagaimana kabarnya, Mbak? Baik, gimana kabarnya, Mbak? Iya, baik. Dan saya hari ini sebenarnya sangat terharu sekali, Mbak, karena akhirnya kita bisa membahas tema ini ya, sustainable fashion. Nah, hari ini saya juga pakai baju yang sustainable, fabric-fabricnya dari Tencel Group, ya, dari Lenzing Group. Nah, ini juga sebenarnya kita juga harus menggerakkan ya sustainable fashion ini di masyarakat, karena ini sangat penting sekali. Apalagi hari ini Ibu Sri Mulyani juga sudah menyatakan sebenarnya COVID-19 ini adalah bencana yang sangat besar di seluruh dunia, tetapi yang lebih besar lagi di depan mata kita adalah perubahan iklim, global warming. Iya, Mbak Tania, langsung saja ya kita ke tema hari ini. Memang agak berat, tapi kita bahasnya lebih light aja kali ya, Mbak. Jadi sebenarnya, iya Mbak. Jadi Mbak sekarang masih kerja dari rumah atau harus ke kantor? Iya, masih working from home, juga mematuhi peraturan PPKM, jadi kita masih WFH sih, so far gitu. Kamu sendiri gimana, Mbak? Kalau saya, karena saat ini juga sedang hamil, jadi saya masih kerja dari rumah, seperti itu. Nah, jadi biasanya saya wawancara narsum lewat iklive. Nah, seperti ini, apalagi kalau misalnya sudah punya generasi selanjutnya ya, sudah punya anak, ini pasti lebih mikirin masa depan seperti itu ya, Mbak. Betul. Nah, bagaimana sustainable fashion bisa menjadi komitmen yang penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam industri fashion dan juga tekstil di Indonesia, Mbak? Pertanyaannya bagus banget, Mbak. Jadi, kenapa sih pentingnya komitmen? Jadi sedikit mengutip riset McKinsey di tahun 2020, itu namanya, jadi memang sustainable fashion itu seperti apa sih pentingnya? Karena sebenarnya sustainable fashion sendiri itu first and material revolution yang akan menjadi tren untuk seluruh pelaku industri tekstil. Jadi seluruh, as you know, pelaku industri tekstil itu nggak hanya satu. Jadi nggak hanya, kalau Lenzing sendiri kan produsen serat nih, Mbak. Jadi produsen serat itu bahan baku dasar dari pakaian. Tapi itu masih jauh sekali gitu. Jadi rantai industri tekstil itu masih panjang hingga jadi brand dan retailer. Jadi semua mempunyai peranan penting masing-masing untuk berkontribusi untuk komitmen tersebut kayak gitu. Jadi makanya fakta-fakta yang paling penting juga yang tadi Mbak sedikit bahas nih, bahwa 2% dari sisa garment itu sebenarnya tidak terolah kembali, malah menjadi sampah. Dan total dari limbah di dunia itu 4%-nya itu dari industri tekstil. Makanya kita harus sadar dan berkomitmen bersama-sama nih untuk pelaku seluruh industri tekstil untuk merubah behavior dan memilih bahan yang lebih ramah lingkungan atau sustainable atau berkelanjutan ya bahasa Indonesianya, seperti itu sih. Nah, sustainable fashion ini, Mbak, umumnya kan melalui beberapa tahapan produksi ya, Mbak. Nah, tetapi memiliki daya tahan yang lebih baik dan kualitasnya juga pastinya lebih tinggi. Bagaimana prosesnya dan apa saja keunggulan sustainable fashion dan juga tekstil ramah lingkungan ini, Mbak? Oke, mungkin saya jelaskan dulu apa itu Tencel dan Lenzing. Jadi Lenzing sendiri perusahaan yang udah 80 tahun lama berdiri, memprodusen atau sebuah produsen serat bahan baku pakaian, dan
prosesnya seperti Mbak bilang itu lumayan panjang nih. Awalnya gimana sih bisa menjadi serat? Jadi awalnya dari menjadi serat itu asal muasalnya dari bahan baku kayu. Tapi kayunya tersertifikasi, kalau sempat ada yang notice namanya FSC atau PEFC. Jadi bukan hutan lindung ya Mbak ya. Jadi hutan yang dikelola secara berkelanjutan lalu diproses menjadi wood chip, atau mungkin saya tunjukin sedikit di sini sebagai simbol aja sih, kayak wood chip seperti ini. Jadi dari wood chip tersebut ditarik atau diambil selulosanya, diproses. Ini agak teknikal tapi memang prosesnya seperti ini. Jadi diambil selulosanya menjadi wood pulp. Wood pulp itu teksturnya seperti kertas tapi bukan kertas, lalu diproses kembali menjadi serat. Nah, lensing tersebut adalah bahan baku serat. Bentuknya tuh seperti ini Mbak. Jadi serat ini lalu diproses oleh pemintal menjadi benang. Dari benang menjadi kain, dari kain menjadi garment atau pakaian. Jadi itu prosesnya tuh sampai consumer, atau di sini mungkin audiens udah merasakan atau mencoba produk yang menggunakan pensel gitu. Dan kita sebut prosesnya itu kenapa diklaim sustainable, atau dari mana sih selain source-nya yang tadi pohon tadi itu, sebenarnya kita sebut sistem itu closed loop system. Jadi di mana prosesnya solvent dan water dan semuanya itu dipergunakan kembali lebih dari 99% untuk produksi yang baru. Jadi sangat efisien dan sustainable untuk menjadikan serat ini gitu. Dan pastinya kalau ditanya nanti setelah jadi pakaian terus kemana nih gitu kan. Jadi kita make sure dari from nature bisa back to nature. Jadi bisa biodegradable, yaitu bisa terurai lagi di tanah dari 12 sampai 22 minggu. Seperti itu sih. Wah, ini luar biasa sekali ya. Jadi 99% ini ramah lingkungan ya, Mbak. Nah, apakah proses ramah lingkungan ini membuat produk sustainable fashion juga menjadi lebih mahal dari tekstil biasa? Biasanya kan kalau misalnya bahan-bahan yang sustainable itu biasanya lebih mahal nih, Pak, Mbak. Apakah karena bisa dipakai untuk jangka waktu yang lebih panjang ini menjadikan produk-produk tersebut jadinya lebih mahal nih, Mbak? Oke. Ini good question, pasti ini pertanyaan semua orang ya. Sustainable ini biasanya paradigmanya mahal nih gitu. Tapi sebenarnya Mbak, karena tadi prosesnya panjang nih dari produsen serat sampai jadi brand, itu kan melibatkan banyak pihak. Maka itu kita bareng-bareng nih dari pelaku industri tekstil sebenarnya harusnya mensiasati dan berinovasi serta berkolaborasi bersama sehingga harganya itu sebenarnya bisa terjangkau. Dari sisi serat sendiri sebenarnya tidak mahal sih Mbak. Jadi bisa bervariasi sekali gitu harganya. Jadi sekali lagi butuh banget bantuan dari satu pelaku industri tekstil, pemerintah, dan kita bareng-bareng nih untuk menciptakan ya produk yang bisa terjangkau oleh masyarakat. Jadi behaviornya bisa berubah nih dari yang non-sustainable bisa shifting ke bahan yang lebih sustainable. Dan juga perlu diingat, mungkin kalau di sini ada pengusaha di bidang fashion, perlu diingat juga itu investasi yang baik gitu. Tadi kan Mbak sempat sebut sebenarnya itu investasi jangka panjang, di mana kualitasnya itu akan lebih baik. Jadi kalau dari sisi Tencel sendiri, sebenarnya jauh lebih kuat sih Mbak untuk dari sisi seratnya ketika menjadi kain. Juga memiliki properties yang breathable, adem, dan karena breathable, maka bakteri itu susah untuk tumbuh atau menghambat pertumbuhan bakteri, di mana lebih hygiene dan juga lembut sekali gitu. Jadi dari sisi kualitas dan untuk dampak environment itu sangat baik gitu. Jadi ini investasi yang baik untuk semua pengusaha juga untuk mulai shifting dan melirik, ada kok bahan yang lebih sustainable gitu. Dan sekali lagi seperti tadi yang mengutip dari McKinsey, nggak hanya jadi tren, tapi menurut saya ini akan menjadi suatu kebutuhan untuk semuanya. Karena climate change is real, like you mentioned before gitu. Iya, jadi selain sustainable sebenarnya produk-produk dari Lansing Group atau yang mempunyai serat merek Tencel ini lebih hygiene juga ya sebenarnya. Jadi ini memang salah satu poin yang penting untuk kita menjaga lingkungan hidup kita yang jadi lebih sehat, lebih hijau, dan juga lebih aman. Dan tadi sudah disclaimer ya dari Mbak ini terjamin tidak lebih mahal ya Mbak? Iya, jadi makanya kita butuh bantuan pelaku industri tekstil untuk bersama-sama nih kita berkolaborasi untuk menciptakan ya, jadi merubah paradigmanya, ternyata bahan yang sustainable sebenarnya bisa dijangkau gitu sih. Jadi kalau misalnya supply-nya lebih banyak, tentunya ini juga cost-nya akan lebih turun, lebih murah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita semua
membeli produk dan juga menjaga lifestyle kita yang lebih sustainable, tentunya ini produk-produk sustainable akan jauh lebih terjangkau dan lebih murah seperti itu. Oke Mbak, kami juga tadi Anda juga menyebut terkait dengan serat Sorry. tensel ya seperti itu. Ya, silakan minum dulu Mbak. Kita sangat excited sekali ya hari ini Mbak Mariam bisa bersama kami sharing terkait dengan sustainable fashion karena ini sebenarnya di luar di mancanegara udah menjadi trending. Jadi kalau misalnya kita lihat dari anak kecil, dari anak muda, generasi milenial ataupun orang tua pun mereka sebenarnya sudah sangat Sorry. meminati produk-produk yang sustainable gitu. Jadi kalau misalnya mereka mau membeli sesuatu dari baju, bukan hanya fashion, living goods gitu ya, home living, mereka tuh lihat, oh ini bisa didaur ulang atau tidak, ini sustainable atau tidak. Mereka sebenarnya lebih memperhatikan itu daripada modelnya atau daripada fashion style-nya sendiri, karena mereka itu sudah ditanam gitu ya di dalam otak, oke, kita harus menjaga lingkungan, kalau misalnya lingkungan kita sehat, kita juga sehat. Tidak akan banyak virus ya kan yang nanti berbahaya untuk generasi selanjutnya dan untuk kita sekarang. Dan ini sangat real sekali seperti pandemi COVID-19 yang terjadi ini juga menjadi saksi mata untuk kita semua, kita harus menjaga lingkungan. Benar Nah, banget. tadi Mbak Mariam juga sempat menyatakan terkait dengan serat merek Tencel ini ya, dari Lansing Ya, Group. Tentunya ini diperkenalkan sebagai fondasi awal untuk membangun industri tekstil yang ramah lingkungan. Nah, ini bagaimana konsumen dapat mengetahui produk tersebut aman bagi lingkungan dan dapat mengurangi pencemaran seperti serat Tencel ini, Mbak? jadi sebenarnya fondasi awal kenapa Lenzing, jadi sudah 80 tahun sendiri ini kita DNA kita tuh memang sustainable Mbak. Jadi kita selalu produksi serat bahan baku kain tersebut atau untuk tekstil itu yang sangat sustainable. Jadi kita terus akan berinovasi untuk mendukung pelaku industri yang lain karena kita kan di upstream sekali nih di ujung. Jadi kita harus make sure gimana caranya kita terus berinovasi untuk menciptakan bahan yang tidak berdampak buruk terhadap lingkungan atau sustainable dan berkelanjutan. Maka itu tadi sempat disebut kita memperhatikan after life cycle. Setelah pakaian dipakai akan jadi apa gitu. Dari nature balik ke nature. Itu hal-hal tersebut merupakan fondasi awal agar nanti pelaku industri selanjutnya seperti spinning mills atau fabric mills bisa menciptakan bahan yang lebih sustainable gitu. Jadi ini semua sih harus bareng-bareng sih Mbak, karena kan faktor untuk disebut atau diklaim sebagai sustainable fashion atau sustainable brand itu kan banyak faktornya, mulai dari produksinya, materialnya, terus bagaimana penggunaan energinya, dan itu semua menjadi faktor menjadi satu kesatuan gitu, bisa kita klaim sustainable. Jadi tidak bisa kita sebut sustainable saja hanya dari satu faktor. Jadi secara keseluruhan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau beli seperti yang mempunyai serat Tencel yang ramah lingkungan ini, jadi bisa lihat dari tag produknya ya, seperti itu ya Mbak. Nanti Betul. ada dikasih lihat, oke itu dari Lansing Group dan itu ada bahan serat Tencel seperti itu ya Mbak. Iya, jadi cara mengenali produk itu mudah sekali sih. Jadi dari membaca tag gitu, ada tagnya bahannya apa sih, misalnya dari Tencel atau dari washing instruction kan biasanya ada komposisinya tuh Mbak, yang kayak berapa persen. Di situ mulai mungkin mulai dibaca seperti itu sih. Karena mungkin kadang kan kita kalap udah beli lihatnya style dulu tanpa melihat komposisi pakaian. Dan mungkin juga bisa dilihat kalau di online sekarang karena trennya nih jualannya online ya, jadi belinya online semua. Jadi bisa tuh biasanya di product description ada tulisannya terbuat dari apa. Selain itu jika mau cek produk kami bisa juga sih ke website tencel.com. Di sana ada satu section namanya where to buy. Jadi kita karena kita sangat mengedepankan transparansi nih Mbak. Jadi kita make sure semuanya transparan. Jadi brand partner kita sebagian besar sudah masuk di website dan sosial media kita di Tencel_Indonesia untuk kalau untuk mau ngecek ke local brand mana sih yang sudah pakai Tencel gitu. Dan mungkin kalau Lokal brand mana aja nih Mbak yang sudah bergabung bersama Tencel? banyak sekali, jadi mungkin saya sebutkan yang recent collaboration ya. Kita juga kemarin baru launching dengan Kala The Label,
dengan juga ada brand seperti Lanivati, Cotton Ink, kalau brand muslim wear seperti Hijab, juga nanti akan soon launching bersama Halah atau untuk activewear, Das Jeans, banyak sekali sih yang sudah shifting menggunakan Tencel gitu. Dan untuk bahan untuk Tencel itu aplikasinya banyak sih Mbak, jadi nggak cuma pakaian, tapi juga seperti home textile gitu, dan ada juga untuk intimate wear, kids wear, semua sih banyak, activewear juga ada kayak gitu. Jadi sekarang sebenarnya partner Lansing Group atau Tencel ini juga sudah banyak. Jadi teman-teman kalau misalnya mau kita menjaga lingkungan bersama, tolong lihat produk deskripsinya apakah ada serat Tencel di atas tag produk tersebut. Nah, Betul. Mbak, kita juga ingin mengetahui nih, apa sebenarnya yang memotivasi, menginspirasi Lansing Group untuk mengambil tindakan secara global maupun lokal untuk menggerakkan kampanye sustainable fashion ini, Mbak? Pastinya karena satu, yang tadi kita mengedepankan transparansi, kita punya motivasi dari dulu memang selalu mengembangkan dan mendukung sustainability dari awal kita dibangun gitu. Jadi kita ingin terus-menerus berkontribusi dan mengajak serta mengedukasi pelaku industri tekstil untuk shifting bahannya ke yang lebih sustainable, dan juga mengajak masyarakat nih, mungkin audiens di sini untuk lebih aware gitu apa yang dibeli, lebih bijak dalam membeli, lebih memperhatikan brand yang dibeli itu dari sisi produksinya seperti apa, materialnya apa, lalu apakah hemat energi atau tidak gitu, dan itu menjadi bahan pertimbangan sebelum membeli pakaian karena ujung-ujungnya akan berdampak ke lingkungan gitu, dan itu akan kita rasakan sendiri gitu. Dan motivasi itu sih yang terus encourage kita untuk berinovasi dari tahun ke tahun. Jadi kalau mungkin perhatikan, Tencel nggak hanya satu jenis, kita pun mempunyai banyak teknologi baru, jenisnya untuk mendukung dan make sure aplikasi-aplikasi seperti yang tadi saya sebut Intimate atau Activewear itu bisa didukung baik gitu performance-nya dari sisi fiber atau seratnya. Iya, Mbak Mariam, ini untuk gambaran yang lebih jelas aja sih Mbak, kita juga ingin tahu bagaimana peluang industri tekstil dan fashion bisa mendukung pengurangan polusi di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Nah, untuk pengurangan karbon emisi ini benar-benar big homework ya kalau saya bilang. Jadi iya, benar. itu sangat panjang lah gitu. Tidak mungkin berhenti sekarang, pasti berkelanjutan hingga bahkan kayak puluhan tahun mendatang gitu. Dan again tidak sendiri sih. Ini harus bersama-sama. Bukan hanya kita bilang salah brand atau bukan seperti itu, tapi lebih bersama-sama kita caranya gimana achieve itu pengurangan karbon emisi. Salah satunya dengan cara yang tadi, kalau dari sisi masyarakat memilih dengan bijak. Dan dari pelaku industri tekstil makanya kita selalu edukasi, kita ajak berkolaborasi, kita make sure bahwa untuk perubahan materi yang lebih baik, dan pastinya dari pemerintah harapannya bisa mendukung untuk terwujudnya pengurangan karbon emisi di saat ini nih yang paling penting kan, justru kan apalagi karena climate change sudah real, mungkin Indonesia sudah bisa maju ke industri tekstil yang lebih sustainable. Lalu juga kita punya inovasi terbaru sih Mbak untuk karbon emisi ini. Jadi kita juga punya produk namanya Tencel Carbon Zero. Itu dia memang sudah disertified sebagai carbon neutral oleh Natural Capital Partners. Jadi dan kita punya goal nih ya, di tahun 2030 kita udah reduction 50% carbon emission, dan di tahun 2050 udah net zero emission sih gitu. Jadi hopefully ini akan inspire as the upstream nih untuk yang lain mengikuti seperti itu. Dan mungkin kalau ya banyak yang baca artikel atau goal-goal dari brand sih udah mulai shifting ya. Banyak yang punya goal-goal untuk mengurangi karbon emisi, seperti itu sih. Oke, ini kita sangat excited sekali ya bisa mendengar goal-goalnya dari Tencel juga. Nah Mbak, ini ada pertanyaan nih dari pemirsa yang bagus sekali nih. Apakah Tencel mungkin kolaborasi dengan pengrajin kain tradisional? Nah, ini dari Eva Yunisar. Oh, hai Eva. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kalau ditanya kolaborasi, kita sering banget berkolaborasi. Jadi open sekali ya dengan siapapun di pelaku industri tekstil, kecil besar kita tidak masalah. Yang penting kita bisa mendukung
industri tekstil lebih sustainable di Indonesia. Sekarang juga mungkin saya share sedikit, ada campaign sih kita dengan pelaku kain, yaitu kita menggalang dana fundraising bersama Benih Baik dan salah satu brand kain untuk petani Sutra Eri. Jadi itu mungkin salah satu contoh aja untuk Eva, mungkin bisa as a reference, kita menggalang dana supaya petani-petani sutra ini bisa menciptakan tencel mix sutra terus-menerus berproduksi, karena kan pandemik hit sekali ya ekonomi kita, dan banyak yang jadinya terhambat gitu produksinya. Jadi kita hal seperti itu juga kita dukung gitu, selain kolaborasi yang lain. Oke, bagus sekali nih Mbak Mariam. Ini masih terkait dengan edukasi berlanjut nih dari Indonesia Katanya. Untuk edukasi berlanjut, apakah sudah bisa menjangkau daerah-daerah pedalaman, contohnya seperti di desa yang terpencil, sehingga bisa membantu meningkatkan perekonomian pada warga setempat? Ya, Nah, ini itu pertanyaan dari Indonesia Katanya. bagus sekali pertanyaannya. Itu ya mungkin salah satunya yang tadi itu letak di petani tadi itu Sutra Air itu di Pasuruan sih. Tapi kita open banget ketika ada kolaborasi opportunity atau mungkin ada ide-ide dari siapapun ya, pelaku industri tekstil yang kita bisa dukung, kita akan dukung sih Mbak. Jadi tidak milih siapa aja, mau kecil mau besar sama aja semuanya. Iya, tadi kan pertanyaan dari netizen yang hari ini melihat live kita pada sore hari ini ya Mbak. Nah, kami juga ingin tahu nih dari perspektif Lansing Group sendiri yang mendukung sustainable fashion, apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai tindakan nyata untuk mendukung sustainable fashion ini? Banyak sekali sebenarnya. Tapi dimulai dari simple thing ya. Satu, baca teks dulu dan label sebelum membeli. Jadi bijaklah dalam membeli pakaian. Itu udah pasti satu hal yang bisa kita lakukan. Dua, mulai perhatikan brand yang dibeli. Brand-brand lokal ini kan sudah banyak sekali ya. Mungkin kayak dilihat tadi sempat saya mention produksinya seperti apa, pemilihan bahannya seperti apa, gitu. Dan mungkin kalau masih bingung yang mana yang sustainable ya, gitu bisa cek di website atau di sosial media kita untuk referensi. Selain itu juga mulai merubah lifestyle. Lifestyle kan banyak sekali nih yang hal-hal kecil, jadi ya seperti tahu reduce, reuse, recycle, mungkin hal-hal tersebut mulai diterapkan di kehidupan sehari-hari, jadi bisa mengurangi dampak lingkungan. Lalu pemilihan pakaian juga penting agar lifetime-nya lebih panjang ya. Jadi umur pakaian jadi bisa dipakai atau timeless. Jadi sebenarnya kan faktor sustainable banyak sekali. Mungkin Mbak Meggy juga udah paham sekali kan, karena topik ini Mbak udah mendalami lah gitu. Itu sih paling. Iya, Mbak. Ini masih terkait dengan pemilihan kain-kain yang berkelanjutan atau sustainable fashion nih dari tokyogorilla.smb. Kata Nia, bagaimana saya bisa bedakan kain tencel yang asli atau tidak? Apakah bisa beli di toko-toko kain pada umumnya? Bagus sekali sih pertanyaannya ini dari Tokyo Gorilla SMB. Jadi pastinya kita untuk menghindari adanya yang tidak autentik, kita sebenarnya kan menghargai banget transparansi nih Mbak. Jadi untuk kain yang dari fabric mills, untuk kita make sure sebelum masuk ke brand, itu kita sebenarnya kami tes lagi Mbak. Jadi mereka kirim sampel ke kami, kita tes di lab, kita cek kontennya dan kualitinya benar tencel bukan. Ketika benar tencel, kita akan kasih kode sertifikasi untuk mereka cek gitu. Jadi referensi ini nanti brand tinggal minta, oh mana kodenya untuk make sure authenticity. Dan selain itu pastinya kalau yang sudah terdaftar di website kita dan kalau untuk brand ya, tapi kalau untuk kain bisa DM aja sih ke kita ke tencel_Indonesia, kita bisa kasih referensi fabric shop atau mills partner kami, karena ada bisa beli skala kecil maupun skala gede, kita ada referensinya gitu sih. Itu really good question by the way. Iya, terima kasih ya, hari ini antusias sekali teman-teman kita yang nonton live chat ini. Banyak sekali pertanyaannya, terus banyak juga yang ngomong, aduh ini cantik banget Mbak Tania. Oke Mbak Tania, ini tadi soalnya kita semua memakai sustainable fashion, jadi kalau misalnya kita sehat dari dalam pastinya nanti glowingnya keluar ya. Iya benar sekali, jadi teman-teman kalau misalnya mau cantik seperti Mbak Tania, kita harus mulai merubah
lifestyle kita lebih sehat, membeli produk-produk yang sustainable untuk lingkungan hidup kita juga lebih sehat. Nah, ini sebenarnya kolaborasi antara pelaku industri tekstil ini kan sebenarnya juga di hulu hingga hilir adalah hal yang tidak bisa dipungkiri ya Mbak Tania. Tentunya hal ini juga menciptakan peluang pekerjaan untuk Indonesia. Nah, apa saja nih kolaborasi yang sudah dilakukan oleh Lensing dan bagaimana masyarakat yang ada di industri fashion atau mungkin industri terkaitnya bisa bekerja sama dengan Lensing? Oke, a really good question. Jadi kita memang encourage untuk berkolaborasi banget, Mbak. Apalagi sekarang kita sadar kita nggak bisa sendiri ya. Apalagi di upstream kita di level serat, kalau kita nggak berkolaborasi, bagaimana caranya mewujudkan impian-impian yang tadi sudah disebut, menjadikan Indonesia lebih sustainable dari sisi industri tekstil. Jadi kolaborasi yang kita udah lakukan banyak dengan tidak hanya dengan brand, namun juga dengan fashion school. Jadi kita yakin karena bibit-bibit muda yang talents ini kita harus edukasi dari awal untuk pemilihan bahan baku yang mereka pilih lah gitu. Lalu kita juga berkolaborasi dengan lokal brand seperti tadi disebut ada Kalada Label, ada Mashiro & Co, Cotton Ink, Hijab, Zalora, banyak sekali sih brand yang kita sudah berkolaborasi. Untuk brand menswear juga ada, baby swear seperti Hamako, mungkin nanti bisa dicek di sosial media kami. Dan selain itu kita juga aktif berkolaborasi, salah satunya recently kita ikut forum juga nih Mbak, jadi salah satu pembicara membuat host fashion ekonomi di ekonomi forum di tanggal 21 Juli kemarin bersama brand partner kami dan Fabric Mills. Itu juga membahas teknologi terbaru, inovasi untuk tukar pikiran gitu antara kolaborasi antar pemain di industri tekstil. Selain itu juga ya kita ikut seminar, talk, banyak sih kolaborasi dan salah satu yang tadi saya sebut penggalangan dana untuk petani Sutra Eri. Dan di luar itu pun masih kolaborasi yang lain, kita open sekali nih untuk saling berkontribusi gitu. Jadi bukan hanya brand-brand lokal saja yang diajak kolaborasi, ini juga petani-petani di Indonesia, pelaku industri di fashion, semuanya bisa bergabung dengan Lensing Group untuk menciptakan sustainable fashion industry ini, supaya kita semua bisa mendapatkan produk yang sustainable ini sangat mudah ya Mbak Tania. Dan ini terakhir nih Mbak Tania, tadi kan selalu menyebut, oke ini harus banyak kolaborasi dari berbagai kalangan. Nah, apa harapan Lensing Group terhadap pemerintah untuk mewujudkan sistem dan rantai produksi di industri tekstil yang ramah terhadap alam? Nah, untuk itu tumpuan kita pastinya revolusi industri 4.0. Kita pengen sekali di mana pelaku bisnis semua bisa terintegrasi dengan baik, produktivitas juga bisa meningkat, di mana kita bisa saling mendukung dan tentunya mengedukasi untuk gimana caranya achieve yang lebih berkelanjutan nih industri-industri dan lebih efisien juga, dan ekonomi Indonesia akan lebih maju gitu kan dari kontribusi dari pelaku tekstil. Selain itu juga kita berharap sekali dari semua pemain industri tekstil untuk mulai sadar dan merubah mungkin ya paradigma yang untuk bisnisnya juga harus memikirkan dampak terhadap lingkungan gitu. Jadi mungkin untuk mulai shifting bahan-bahannya menggunakan yang lebih sustainable. Selain itu juga masyarakat di sini memegang peranan yang besar sekali sih. Jadi harus mulai bijak memilih pakaian, membaca tag-nya. Karena saya yakin sekarang customer itu pintar-pintar sekali gitu. Semua udah curious, dari mana nih aslinya gitu, dari mana asalnya, tidak seperti hanya melihat modelnya saja, tapi mau tahu lebih lanjut dan lebih research dulu ya sebelum membeli. Seperti itu sih harapan dari kami, dan semoga bisa terus berkolaborasi dengan salah satunya dengan CNN nih, bisa memberi platform untuk kita menyuarakan apa pentingnya sustainable fashion. Terima kasih sekali karena ini good platform sekali untuk kita bisa mungkin continuous berkolaborasi gitu dari berbagai pihak. Iya, terima kasih sekali Mbak Tania sharing dan juga informasinya. Saya sebenarnya sangat terkejut sekali ya, karena sudah selama 80 tahun Lensing Group adalah satu-satunya perusahaan di dunia yang menghasilkan volume yang signifikan bahan serat tekstil yang sustainable. Dan sebenarnya bukan hanya dari pakaian saja ya Mbak Tania, bisa dipakai untuk tisu basah hingga masker wajah ya, yang saat ini di masa pandemi sekarang juga kalau misalnya kita 2 lapis, satu lapis itu masker medis dan lapis keduanya itu
kalau misalnya kita bisa pakai masker kain yang sustainable itu sangat bagus sekali untuk kesehatan kita semua. Dan Betul. tentunya produk-produk ramah lingkungan ini juga menjadikan Lensing sebagai pelopor global dalam serat berkelanjutan dan juga ramah lingkungan. Nah, teman-teman, tidak susah untuk menjaga lingkungan dengan membeli dan juga memakai bahan-bahan yang sustainable. Anda dan keluarga Anda dan generasi kita selanjutnya akan hidup lebih sehat dan lebih hijau, lebih aman. Terima kasih sekali lagi Mbak Tania. Terima kasih Mbak Megi, CNN Indonesia. Iya. Terima kasih yang sudah nonton semuanya. Semangat dan Go stay sustainable healthy. fashion. Go sustainable Semangat. fashion. Oke, selamat sore dan juga salam sehat Mbak Tania. Iya, salam sehat. Ya, terima kasih sekali lagi teman-teman sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Dan jika ingin diskusi lebih lanjut terkait tema ini, silakan komen. Nanti bisa kita diskusikan bersama secara offline. Dan chatroom akan kembali pada Selasa minggu depan. Stay tuned and stay healthy.